الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita tempatkan pada ridho Rabb kita, sehingga Allah semakin menambah-nambah rahmat dan nikmat kepada kita. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kita berlindung kepada Rabb kita, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini kita ulang kembali sebuah nasihat yang pernah kita sampaikan atau sudah pernah disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para tungku, di mana mereka telah menyampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran dan mau'izah kepada kita. Ayat yang kita bacakan tadi adalah terdapat di dalam surah At-Takwir ayat 26. Firman Allah yang berbunyi, fa aina tadhhabun. Ayat ini di antara bentuk tarbiyah Al-Qur'an kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyadarkan diri kita sebagai hamba dalam bentuk ungkapan pertanyaan. Surat At-Takwir yang merupakan ayat-ayat Makkiyah dan berjumlah 29 ayat, dan 25 ayat sebelumnya, di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana nanti ketika kelak bumi yang hari ini kita tempati, bumi yang hari ini kita pijak dan kita berdiam di atasnya, kita masih melihat matahari dan semua benda-benda yang ada di bawah langit, di atas langit, di bawah bumi, semua beredar pada porosnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa semua keindahan yang ada yang kita nikmati pada hari ini, kelak suatu saat ketika tibanya hari kiamat, maka semua itu akan berakhir. Apabila nanti bintang-bintang berjatuhan, langit digulung, dan semua nikmat-nikmat yang kita hari ini melihatnya semuanya akan hancur. Dan di sini juga Allah menjelaskan bahwa mereka-mereka yang beramal baik akan mendapatkan nikmat dari Rabb-Nya. Mereka-mereka yang ingkar kepada Rabb-Nya akan ditempatkan dalam neraka jahanam. Setelah begitu banyak Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang akhir perjalanan kehidupan manusia, tentang balasan yang akan diterima apabila mereka beramal baik akan dibalasan dengan nikmat surga, apabila mereka beramal jahat akan diberikan balasan dengan balasan neraka jahanam. Setelah itu
Setelah penjelasan yang cukup banyak dan cukup masuk akal dan realita, meskipun Al-Quran menjelaskan apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang akan terjadi, kemudian Allah sadarkan kita, Allah menyadarkan kita, Allah tanya kembali kepada kita, fa'aina tadhhabun. Secara khas, pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang kafir agar mereka insaf atas kekafiran mereka, agar mereka sadar bahwa mereka telah menyembah Tuhan yang salah, telah beriman dengan Tuhan yang salah, telah beramal dengan amal yang salah. Maka Allah jelaskan agar panca indera mereka itu dia gunakan untuk merenungkan penjelasan ayat-ayat Allah ini. Ditanyakan pada orang kafir. Tapi ketahuilah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Sebanyak apapun penjelasan yang Allah berikan kepada mereka, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara am, seandainya pertanyaan ini Allah tanyakan kepada mereka yang sudah beriman, maka dengan kondisi hari ini, kondisi akhir zaman yang kita lihat hari ini, bahkan orang-orang mukmin sekalipun, orang-orang muslim sekalipun, belum tentu bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada para anak muda, para pemuda dan pemudi, fa'aina tadhhabun, para pemuda dan pemudi, melihat kondisi realita hari ini yang payah taurut dada dua kita kalian, hampir sebagian besar anak muda dan anak mudi belum tentu bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Meskipun ada di antara mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang ahli bisnis, fa'aina tadhhabun, wahai mereka yang ahli bisnis, terkadang mereka pun belum tentu bisa menjawab pertanyaan Allah yang singkat ini. Karena kita melihat begitu merebaknya berbagai macam bisnis yang itu tidak mendapatkan manfaat, tapi justru mendatangkan mudarat, mafsadat. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada para orang tua, hampir sebagian besar orang tua belum tentu bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Fa'aina tadhhabun, para orang tua. Karena tidak sedikit di antara mereka para orang tua yang lalai terhadap tugasnya dalam mengayomi, mendidik, menjaga keluarga-keluarga mereka. Seandainya pertanyaan ditanyakan kepada anak-anak yang merupakan anak dari orang tua, anumit, sebagian besar anak-anak pun mereka belum tentu bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak sedikit anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau tadi tidak sedikit juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kondisi yang sangat memilukan dan memalukan kita hari ini Indonesia. Seandainya pertanyaan fa'aina tadhhabun ditanyakan pada olahragawan, maka mereka pun belum tentu bisa menjawab pertanyaan ini. Olahraga yang tujuannya menyehatkan badan, menguatkan fisik, pertandingan yang sportif. Tapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan meninggalnya ratusan mereka yang menghadiri kegiatan olahraga tersebut. Seandainya pertanyaan fa'aina tadhhabun ditanyakan pada mereka para pemimpin-pemimpin negeri hari ini, hampir sebagian besar pemimpin-pemimpin negeri belum tentu bisa menjawab pertanyaan Allah ini, fa'aina tadhhabun, wahai para pemimpin. Allah menanyakan fa'aina tadhhabun. Allah kuatkan lagi, in wa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan peringatan bagi semesta alam. Bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, belajarlah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Pahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran.
Ikuti arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran. Jauhi larangan-larangan telah dilarang dalam Al-Quran. Rasakan Al-Quran itu mengalir dalam darah kita, mengalir dalam jiwa kita, memperbaiki akhlak kita. Semoga saja kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hari ini, kesempatan hidup, badan yang sehat dan kuat, pangkat dan jabatan, harta yang masih Allah berikan kepada kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang Allah berikan kepada kita. Gunakan semua potensi-potensi yang Allah berikan itu pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita. Kita berdoa dan berharap kepada Rabb kita. Di antara yang memberikan syafaat nanti di hari akhir adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Semua keakraban kita dengan Al-Quran, atau bahkan kita membantu program-program kegiatan Al-Quran, kelak di hari akhirat nantinya Al-Quran akan datang dan berkata kepada Rabb, ya Rabb, si fulan berhenti sejenak di siang hari dari kesibukannya untuk membaca. Ya Rabb, dia senantiasa menyempatkan waktu untuk memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Izinkan hari ini kuberikan syafaat kepadanya. Semoga kita di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan pertanyaan singkat ini akan mampu kita jawab dengan catatan selama kita masih hidup di dunia. Karena kesempatan dunia ini adalah kesempatan kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Dan di akhirat mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita memanen amal-amal soleh yang telah kita tanam selama kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat singkat ini memberikan penguatan dan kekuatan pada kita. Buka kembali surat At-Takwir ini, fahami kembali, kita dakwahkan pada diri kita dakwahkan kepada keluarga kita. Kalau Anda seorang pemimpin, dakwahkan kepada rakyat Anda. Semoga Anda masuk surga dan rakyat Anda pun dimasukkan dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mm-hmm.